Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu ya, dengan saya Perawat Musa dari Universitas Aisyah Surakarta. Baik Bu, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang IUD ya Bu ya. Nah, apakah ini benar dengan Ibu Febri? Ya. Umurnya 28 tahun ya Bu ya? Oh ya, baik, benar ya Bu ya. Nah, di sini tujuannya IUD itu untuk memberitahu Ibu agar apa saja kegunaan dan juga efek sampingnya ya Bu ya. Sebelum saya mulai untuk pendidikan kesehatan, ada yang ditanyakan? Tidak. Oh dia, baik Bu, nanti waktunya kurang lebih 10-15 menit ya Bu ya. Langsung saya mulai ya Bu ya. Ibu sebelumnya udah tahu belum Bu apa itu AKDR itu Bu? Belum. Langsung saja ya Bu ya. Jadi itu alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim Bu, terbuat dari rangkaian plastik yang lentur dan benang dengan tembaga Bu, seperti itu. Nah, terus selanjutnya jenis-jenis AKDR Bu. Nah, jenis-jenis AKDR itu ada beberapa Bu. Yang pertama itu tipe slop, yang kedua Staphylococcus, yang ketiga Dana Super, dan yang keempat Kaperti, yang kelima Kaper7, yang keenam Multilot, ketujuh progesteron ya Bu ya. Nah, yang umum yang beredar dipakai di Indonesia itu hanya 3 Bu. Yang pertama itu AKDR, itu terbentuk dari rangkaian plastik seperti itu ya Bu ya, dan lentur dan seperti kayak tembaga seperti itu ya Bu ya. Nah, lalu ada AKDR IUD Novati Bu. Jadi itu terbentuk dalam rangka plastik dan tembaga. Pada ujungnya itu bentuknya agak melengkung ya Bu ya. Nah, itu tanpa ada tembaga Bu. Jadi tembaganya itu hanya pada batang seperti itu ya Bu ya. Nah, lanjut sekarang pengertian untuk nomor 3 Bu. AKDR IUD Mirena Bu. Nah, itu berbentuk dalam rangka plastik yang dikelilingi oleh silinder Bu. Nah, itu pelepasan hormon progesteron sehingga IUD ini dapat dipakai untuk ibu menyusui Bu. Jadi itu hanya digunakan untuk ibu menyusui seperti itu ya Bu ya. Nah, sekarang itu kalau waktu pemasangan untuk AKDR IUD Mirena itu baik digunakan kapan saja, siklusnya selama ibu tidak hamil ya Bu ya, seperti itu. Nah, lanjut sekarang pemasangan setelah persalinan Bu. Jadi itu boleh dipasang dalam waktu 48 jam pasca persalinan Bu. Jadi setelah melahirkan seperti itu. Nah, yang kedua itu dapat pula dipasang setelah 4 minggu pasca persalinan Bu. Nah, itu dipastikan tidak hamil ya Bu ya, seperti itu. Nah, lalu setelah keguguran atau aborsi Bu, jadi itu tidak mengalami keguguran dalam 7 hari 7 hari terakhir Bu, maksudnya seperti itu. Nah, itu boleh dipasang jika tidak ada infeksi ya Bu ya, dengan catatan tidak ada infeksi Bu, sekali lagi. Nah, itu terus setelah itu jika terjadi infeksi itu boleh dipasang 3 bulan setelah sembuh, seperti itu. Itu pakai metode kontrasepsi lain ya Bu ya, seperti itu. Nah, yang keempat itu jika ganti dari metode lain Bu, misal habis dari pakai IUD yang T mau ganti ke yang lain, itu jika telah memakai metode lain dengan benar atau tidak bersenggama sejak haid terakhir, seperti itu ya Bu ya. Nah, waktu kontrol Bu. Nah, waktu kontrol itu dianjurkan untuk kontrol kembali itu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan pasca pemasangan ya Bu ya, seperti itu. Nah, untuk memastikan bahwa KB spiral tetap pada tempatnya dan atau tidak bergeser ya Bu ya, seperti itu. Nah, itu ada efek sampingnya ya Bu ya. Yang pertama itu ada spotting atau perubahan siklus menstruasi, yang kedua. Lalu yang ketiga itu amonore, keempat dysmenorrhea, terus selanjutnya ada menohargia ya Bu ya. Nah, indikasi Bu, menurut CDC tahun 2006. Nah, itu indikasi itu gangguan metabolik, ada gangguan kardiovaskuler, ada gangguan neurologi dan lain sebagainya ya Bu ya. Nah, sekarang kontraindikasi Bu. Nah, kontraindikasi itu ada kehamilan, ada infeksi, ada penyakit neoplastik, seperti itu ya Bu ya. Lalu ada perdarahan pada vagina di luar siklus haid berat ya Bu ya. Lalu ada bentuk rahim tidak normal Bu, seperti itu. Terus penggunaan IUD tembaga bagi wanita yang alergi tembaga, seperti itu. Nah, ini saya cukupkan ya Bu ya untuk pendidikan kesehatan tentang IUD ya Bu ya. Gimana Bu, Ibu sudah paham atau belum? Sudah. Oh sudah ya Bu ya. Baik, kalau begitu terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Semoga sedikit ini bermanfaat ya Bu ya.
Wassalamualaikum. Salam.